Hello guys, welcome back in Talent Dynamic episode 3 with me as a host Aldo Harlea Kautsar. You can call me Aldo. Hello. Yes, today we're gonna uh, discuss again about speech talent. Especially the topic for today is speech contest and experience with special speaker again. And the speaker is Kak Tera. Welcome back Hi. again, Kak. Thank you for Halo. having me again. Iya, jadi Kak Tera, mungkin Kak Tera bisa kenalin lagi nih. Kak Tera itu di Save sebagai apa? Dan mungkin ya lagi kesibukannya apa aja nih? Oke. Jadi perkenalannya singkat aja ya. Aku Ya. Tera dan aku dari jurusan Matematika angkatan 2018 dan juga anak saya di SAF aku jadi staff Talent and Debate Department. Jadi emang aku nggak asing sama yang namanya lomba-lomba speech ataupun talent lain. Dan aku sekarang lagi sibuk banget karena semester 6, no joke. Jadi aku lagi persiapan magang dan juga exchange program. Semoga aku bisa lolos lah exchange program ini. Amin. Amin. Bagus nih Kak Tera mau student exchange guys. Semoga lolos ya Kak Tera. Semoga teman-teman juga yang di rumah nih yang nonton bisa ada kesempatan buat student exchange ke luar negeri, ke negara-negara yang pengen dituju. Oke, langsung aja kita mulai kali ini yaitu speech contest and experience. The first question is, what does have to do for join speech contest? Apa aja yang harus kita siapkan untuk mengikuti lomba speech? Oke, hal-hal yang harus disiapkan. Pertama, definitely mental. Oke, menurutku mental kita emang harus lumayan siap buat bisa ngomong di depan banyak orang dan untuk kira-kira 5 sampai 7 menit tanpa sebuah teks yang harus kita hafalkan dulu. Jadi emang aku harus akuin pertama-tama emang gak gampang buat kita bisa tampil di depan banyak orang kayak gitu dan nyerocos terus apalagi kalau misalnya pas lombanya offline ya dulu. Pas offline memang bener-bener ada banyak orang di satu ruangan dan mereka ngeliatin kamu ataupun kalau di lomba tersebut cuman ada juri yang nonton pitch kamu, ya rasanya kayak kamu bener-bener ditontonin gitu. Tapi kalau off offline maaf. Tapi kalau online mungkin kalian bisa ignore atau pura-pura nggak ngelihat screen kalian dan bisa abaikan bahwa ada yang nonton kalian gitu. Tapi tetap bakalan ada rasa nervous. Jadi emang kalian harus bisa buang rasa nervous itu dan kuatin mental kalian, kuatin rasa kepercayaan diri kalian. Kedua, yang dipersiapkan benar-benar latihan yang matang. Jadi kalian latihan ini bukan cuma sekedar siapin naskah kalian terus udah gitu aja. Kalian harus hafalin naskah itu, kalian harus simulasiin pas tampil speech nanti gimana, kalian harus tentuin nanti kalian intonasinya di bagian mana harus naik, harus turun, dan juga gestur tubuh kalian biar kalian bisa kelihatan sisi performance-nya dan benar-benar menambah nilai dalam speech kalian. Jadi itu harus simulasi dan harus berulang-ulang kali latihan. Jadi nggak bisa sekali bikin naskah, sekali ngafalin, udah selesai, beres. Dan sebenarnya dua tips itu sebenarnya apa yang aku lakuin pas persiapan buat lomba speech. Jadi these two strategies helped me, so I hope it would help you too. Oke, dari Kak Tera ini ngasih tips ada dua hal penting nih guys. Dua hal pentingnya itu yang pertama mental, karena tadi sesuai kata Kak Tera, kita nggak bisa memulai sesuatu itu kalau kita nggak punya mental yang baik ya.
Jadi kita harus benar-benar nyiapin mental dan jangan lupa tetap latihan yang matang, hafalin naskah, terus simulasi, mengetahui intonasi sama gestur tubuh untuk nambah nilai. Nah, buat kalian semua ini jangan lupa di notice, catat ya kalau kalian mau ikut lomba speech. Itu bagus banget tips dari Katera. Oke, lanjut ke the second question from Kak Tera, uh, about the speech contest. Are you prefer to join online or offline contest? Why? Jadi aku ada beberapa pengalaman ikutan lomba yang offline dan juga lomba yang online belakangan ini. Dan aku secara pribadi emang harus bilang aku jauh lebih prefer lomba yang online. Pertama karena lomba offline emang kerasa banget deg-degannya karena harus perform live, kelihatan banget ada yang nontonin kita, baik itu audience ataupun juri. Dan ketiga, lebih kerasa bahwa kamu di atas panggung dan berada di atas panggung itu suatu hal yang menakutkan meskipun kamu udah latihan beberapa banyak banget kali dan udah ngerasa siap, rasanya kayak persiapan itu hilang sirna pas kamu udah di atas panggung. Sedangkan kalau lomba online, kadang-kadang ada lomba yang menerapkan mekanisme rekam video dan kirim ke panitianya, jadi nggak bersifat live. Dan menurutku itu enak banget mekanismenya, karena bisa take berapa kali, dan nggak ada yang nontonin secara langsung, dan pas kalian udah kirim videonya kayak, ya wes, udah nggak usah terlalu mikirin gitu. Meskipun ada juga mekanismenya yang live, kayak aku bilang tadi di poin pertama ya, salah satu tipsnya itu kan you can ignore the fact that people are watching you through your laptop screen, your phone screen. Jadi rasanya kayak nggak terlalu nerve-wracking gitu, nggak bikin terlalu gugup karena ya lihat aja kamera kalian dan coba abaikan ada yang nonton kalian gitu. Jadi lebih gampang buat merendahkan atau meminimalisir rasa gugupnya. Jadi buat aku definitely lomba online. Oke, dari Katera sendiri yang udah berpengalaman ikut speech aja prefernya online ya kayak. Iya. Ya, tadi alasannya karena kita kalau online itu bisa apa ya, kayak memanipulasi berandai, kayak kita bisa mengabaikan yang ada di screen kita, di depan screen kita. Dan kalau misalkan online itu kita biasanya lombanya cuman tag video aja ya, kayak nge-record video ya kayak. Iya, kebanyakan yang Iya. aku temuin kayak gitu. Oke, menarik. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang ketiga itu, ada nggak sih Kak target harus juara berapa untuk mengikuti speech contest atau lomba speech itu sendiri? Kalau aku pasti ada dong. Aku setiap kali ngikutin lomba speech, emang pengen banget seenggaknya masuk 3 besar, atau kalau lomba itu cuma 2 juara, 2 besar. Dan emang sih kecewa kadang-kadang kalau misalnya kita nggak mencapai target itu, dan mungkin kita bakalan ngerasa, ngapain kita pasang target yang ujung-ujungnya kita nggak bakalan capai gitu, atau kita sering nggak capai target itu. But I think that having a target at all, mempunyai target sama sekali itu bisa mendorong kita buat ngerasa kayak, oh ya, aku harus melakukan semaksimal mungkin biar aku bisa mencapai target itu. Dan meskipun sekarang aku mungkin belum bisa mencapai target itu, masih ada masa yang akan datang di mana aku bisa coba lagi buat mencapai target itu di lomba-lomba lain, di bidang-bidang lain juga. Dan dengan memasang target itu, aku emang ngerasa kayak, oh ya, aku emang join lomba ini kan buat dapet juara, jadi aku harus
serius di lomba ini. Aku harus latihan sematang mungkin. Aku jangan remehkan peserta yang lain, jangan remehkan lomba ini, dan lakukan yang terbaik. Astaga, klise banget ya. Oke, berarti kalau dari Katera pasti selalu ada target ya kayak buat ikut lomba speech. Itu yang penting dari target itu sendiri dapat mendorong kita untuk terus berusaha mencapai suatu target kita meskipun gagal, itu mungkin bisa tercapai di kesempatan lain atau di lomba-lomba lain. Oke, menarik. Nah, ini mungkin eh, karena tema speech nggak afdol kalau kita nggak lihat nih sedikit praktis, boleh ya kayak Oke. praktis tentang speech. Temanya bebas, boleh apa aja. Ya mungkin Katera bisa kasih sedikit percontohan dari speech itu kayak gimana ke teman-teman yang sedang menonton ini. Silakan Kak. Oke. Aku bakalan nyontek sih skripnya. Nyonteknya ke skrip diriku sendiri. So don't worry. Aku Oke. pernah ikutan speech school dan ditugasin buat nulis speech, dan aku mau flexing nih. Aku jadi best student di kelas itu dengan speech ini dan performanceku. Jadi aku rada bangga sama speech ini. Sebentar, aku cari dulu skripnya. Oke. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, before I start, can I take a selfie first? I just want to have a memento of this wonderful event that I'm taking part of and definitely must upload to social media. Otherwise, it might have never happened. I'm just joking. About the taking a selfie part. Not so much about the if it's not on social media, it didn't happen part. Have you ever heard of the saying, a picture is worth 1,000 words? What it means is that a picture really does contain so much. Sure, it's just a few pixels, a few dots of colors forming one image, but there can be entire stories told and embedded in one image. What happened in that picture? What happened outside of the frame? How did that picture come to be, and why was that picture taken? And okay, fair enough. A lot of people who browse social media and see pictures on their feeds probably won't think any of these questions. But to the person who took that photo, who was in that photo, well, it would be quite memorable to them. It could be a picture of a holiday or another important event in their life. Or maybe it's just a selfie where you look really cute and you just want to upload that to social media. I personally don't feel confident enough to upload that many selfies, but good for you. Personally, I want to document funny and goofy things that happened during my day-to-day life. So I'll upload them. So I'll upload them on my Instagram stories and not my feeds because I want to look funny in my stories but cool on my feeds. Oke. Itu dari Katera speech-nya udah bagus banget Kak. Beneran dah. Aku ngeliatnya ekspresinya keluar banget. Nah, ini mungkin teman-teman ini bisa dinotis nih ya, secara tidak langsung ekspresi juga penting dalam menyampaikan speech kita ya. Itu kalau boleh tahu tadi topiknya mengenai apa Kak? Oke, jadi ini emang cuman intro atau beberapa paragraf pertama dari sebuah speech yang temanya adalah image-based social media. Sosial media, medsos yang berbasis gambar. Dan aku emang ambilnya mengenai Instagram dan TikTok dan bagaimana kita bakalan posting di sana bisa aja untuk diri kita sendiri atau untuk mungkin kalian familiar dengan itu ya istilah ini untuk mencari clout. Jadi di paragraf-paragraf selanjutnya aku bawain bahwa kita atau orang-orang, jangan kita deh, semoga kita enggak,
bakalan nge-upload apa aja konten di TikTok, di Instagram, asal mereka bisa jadi terkenal. Dan terkenalnya biasanya cuman ya di saat itu aja, palingan minggu depan udah ada muncul orang lagi, influencer lain yang lebih keren, yang lebih gokil, dan kita bakalan ditinggalkan atau terlupakan oleh banyak orang, dan kita bakalan ngelakuin atau bikin konten aneh lainnya yang biasanya bahaya, cuman buat dapat perhatian orang, validasi orang, likes, atau masuk ke For You page. Dan itu emang fenomena dalam sosial media yang menurutku berbahaya, karena banyak challenge-challenge yang aneh dan lagi-lagi berbahaya. Dan kita sebagai pengguna sosial media emang sedikit atau banyak bahkan bertanggung jawab buat membantu mengkurasi apa yang muncul di feed kita, apa yang muncul di For You page kita. Kalau ada konten yang memang berbahaya, memang tidak layak, kita bisa report, dan mungkin kita bisa ajak orang lain buat report dan edukasi mereka kenapa hal ini nggak layak buat ada di sosial media karena berbahaya, jadi contoh yang buruk, dan hal-hal buruk lainnya. Jadi itu sih speech-nya aku. Oke, berarti intinya Kak Tera membawakan tentang bahayanya sosial media mungkin ya. Iya, Tapi di sini lebih ke secara berbasis gambar ya Kak ya. Betul. iya. Oke. Mungkin buat terakhir nih Kak, buat teman-teman di sini yang lagi nonton, seandainya mau ikutan lomba speech atau bagaimana lomba-lomba lain, itu ada nggak sih Kak sedikit closing statement dari Kak Tera untuk menutup episode kali ini? Aku bakalan nyuri quote yang aku pernah dengar. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi kamu nggak harus langsung jago, instantly bisa speech buat jadi speaker yang hebat, dan kalian langsung juara satu di lomba internasional misalnya. Tapi kalian bisa memulai untuk menjadi speaker yang hebat. Kalian bisa mulai pelan-pelan, misalnya join lombanya tingkat fakultas atau mungkin masih tingkat kota kalian gitu. Dan makin kalian menambah pengalaman, menambah ilmu kalian, kalian mengasah terus skill public speaking kalian, skill kalian dalam menulis naskah speech, dan juga perform di depan orang. Dan aku yakin kalian bakalan jadi great speaker di masa yang akan datang. Ini mungkin ngulangin apa yang aku pernah bilang di episode sebelumnya ya, tapi emang ini satu-satunya advice yang benar-benar nempel ke aku dan aku terapin terus, karena you can't expect instant progress gitu. Emang progress itu buat setiap orang bisa pelan, bisa cepat, tapi nggak instan kok. Jadi emang kalian harus bekerja keras buat sampai ke titik di mana kalian emang puas dengan skill kalian. Oke, itu dari sedikit closing statement dari Kak Tera, ada quotes. Jadi kalau kita mau apa ya? Jadi kayak Kak Tera mungkin nih yang udah berpengalaman ikut lomba speech itu gak apa-apa, mulai aja, pasti ada progresnya, nggak langsung instan. Itu baik progresnya langsung apa kayak cepet atau lambat, yang pasti ada progresnya ya kayak. Iya. Jangan takut, intinya coba aja, mau itu lomba tingkat kota sekalipun, cobain aja. Oke, eh, mungkin teman-teman buat episode 3 kali ini sampai sini aja. Thank you very much Kak Tera udah bersedia kembali lagi jadi speaker di episode ketiga yang sekarang tentang speech contest and experience. Thank you Kak. Ya, thank you juga udah ngundang aku jadi pengisinya ya. Oke, ya semoga kedepannya Kak Tera apa ya, buat yang
kegiatannya itu kayak student exchange-nya dilancarkan ya kayak. Buat teman-teman Amin. juga nih, iya, amin. Buat teman-teman yang mau ikut lomba speech juga jangan pernah takut, itu tadi pesan dari Katera, coba aja. Dan jangan lupa di notes juga yang tadi tentang persiapan lomba speech itu ada mental sama niatnya, niat dan latihan. Ya, niat latihannya itu jangan lepas. Oke. Finally, we have in the last session from me. I'm sorry for the kalau ada kurang dan kesalahan kata mungkin ya Kak dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di episode Talent Dynamic yang berikutnya bersama speaker-speaker yang luar biasa juga. Thank you guys. Dadah. Bye.